Kita mungkin sebelum ke Pak Hamid untuk melihat bagaimana unek-uneknya caleg ini terkait penataan dapil ini. Kita mungkin ke Dr. Nurmal Idrus dulu, ya, untuk melihat apakah penataan dapil ini memang mutlak dilakukan dari kacamata pengamat ini. Apakah kira-kira dengan penataan dapil ini ada yang diuntungkan dan ada yang justru jadi buntung gitu. Silakan Pak Dr. Nurmal. Terima kasih Pak Aswad. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di Herald Tribun. Mereka semua adalah teman-teman saya dulu waktu masih di media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sulit untuk mengomentari pemenataan dapil hari ini oleh karena KPU sebenarnya telah melaksanakan semua tahapan-tahapannya. Dari 12 program yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022, tinggal satu program yang tidak dilakukan oleh KPU, yaitu pengumuman. Jadi sebenarnya tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Kita hanya berharap sekarang, berdoa sekarang, mudah-mudahan dapil yang diberikan KPU RI kepada kita itulah dapil terbaik bagi Makassar. Dari 3 opsi itu mudah-mudahan ada yang terbaik diberikan. Kenapa? Karena kalau tidak terbaik ini bisa meruntuhkan strategi politik yang ada di Kota Makassar. Karena Bapak Ibu sekalian terutama caleg, sepengetahuan saya dapil ini tidak bisa dianggap enteng. Dapil ini memengaruhi potensi kemenangan seorang caleg dan juga partai politik. Saya kasih contoh, Pak Hamzah Hamid ini di samping saya ya. Pak Hamzah Hamid ini punya 6.200 suara, saya lupa. Ya karena kalau waktu saya di KPU Makassar, saya tahu semua berapa suaranya caleg-caleg. Pak Hamzah Hamid ini naik terus, mulai dari 2.000 suaranya, lalu 5.000, lalu 6.200. Jadi kalau ketika beliau membidik DPRD provinsi cukup wajar, ya. Jadi Pak Hamzah Hamid ini misalnya, kalau opsi 3 yang dipilih tadi, maka Pak Hamzah Hamid pasti marah. Kenapa marah Pak Hamzah Hamid? Karena Manggala dan Panakukan dipisahkan. Dari 6.200 suaranya Pak Hamzah Hamid, 30% diantaranya Panakukan, begitu ya kira-kira. Maka dia akan kehilangan 30% suara ketika dia mencari lagi di pemilu 2024. Maka Pak Hamzah Hamid pasti menolak ketika dia akan opsi 3. Tapi ketika pilihannya kepada masyarakat, ketika pilihannya kepada para teman-teman di warung kopi, maka opsi 3 adalah opsi yang paling bagus. Kenapa? Tambah banyak dapil, maka tambah bagus bagi pemilih. Kenapa bagus bagi pemilih? Karena itu kemudian mendekatkan rentang pemilih dengan wakil-wakil yang akan dipilihnya. Tambah besar dapil, tambah sedikit dapil, tambah tidak bagus bagi pemilih. Karena tambah jauh jangkauan komunikasi antara pemilih dengan orang yang akan diwakilinya. Maka ketika pilihannya ditanyakan kepada saya, ya sebagai pengamat, maka pilihan saya adalah opsi 3 tadi. Saya tidak tahu apakah itu akan memengaruhi prinsip-prinsip dari 7 prinsip tadi atau tidak. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada salah satu hal yang menarik tadi dari penjelasan Pak Gunawan Masar terkait dengan pertimbangan-pertimbangan di luar prinsip tadi itu 7. Yaitu prinsip teknis pemilu. Jadi saya bercerita terkait dengan pengalaman saya sebagai ketua KPU kemarin. Ya. Dari 5 dapil ini, ada 5 kecamatan yang harus menjadi fokus teman-teman pemilu, teman-teman KPU di 2024. 5 kecamatan ini selalu jadi masalah. Selalu terjadi pergesekan besar. Selalu mau bakar kantor kecamatan apa orang semua dan sebagainya. Yang pertama adalah Kecamatan Rapucini. Yang kedua adalah Kecamatan Biringkanaya. Yang ketiga adalah Kecamatan Talo. Yang keempat adalah Kecamatan Panakukan. Yang kelima adalah Kecamatan Tamalate. Ini adalah 5 kecamatan dari 15 kecamatan yang harus menjadi fokus teman-teman KPU. Karena kalau tidak fokus maka rekap biasa berbulan-bulan di sini, berminggu-minggu di sini. Talo misalnya,
Selalu Tallo ini sama Tamalate ketika rekapitulasi suara berakhir selalu dijemput kotak suaranya dengan rantis. Tidak pernah bisa diantar sendiri. Rantis Brimob yang harus ambil di sana. Nah, tadi itu pertimbangan dari teman-teman KPU terkait dengan teknis itu memang bisa menjadi pertimbangan yang. Maka ketika opsi 3 sebenarnya tadi itu ketika dipilih maka pertimbangan teknis ini tidak akan terjadi. Misalnya Tamalate berdiri sendiri, maka ketika perhitungan suara selesai di Tamalate maka selesai di situ. Tidak ada lagi pertarungan antara Mamajan dan Mariso. Ketika selesai Biringkanaya maka selesai Biringkanaya. Tidak baku sikat lagi orang-orang dari Tamalan Rea. Kan seperti itu. Nah, memang mudah-mudahan ya, saya berpikir seperti itu, mudah-mudahan apa yang diputuskan oleh KPU RI adalah Makassar ini berubah menjadi 7 dapil. Walaupun Pak Hamzah Hamid misalnya mungkin agak kurang setuju ya. Tetapi itulah cara terbaik untuk meredam berbagai hal yang biasa terjadi di pemilu di Makassar. Di mana rekapitulasi misalnya harus selesai berminggu-minggu. Yang kedua, itu membuat jarak rentan pemilih dengan calon yang akan dipilihnya itu menjadi lebih dekat. Karena misalnya kalau hanya satu kecamatan dapilnya, misalnya dapil Biringkanaya saja, maka kita dengan mudah sebagai pemilih, orang-orang Biringkanaya bisa mengidentifikasi dengan baik siapa yang akan mewakili mereka. Dan itu juga akan berpengaruh ketika kemudian mereka duduk di DPRD Makassar. Mereka akan dengan mudah mengidentifikasi dan meminta janji-janji politik itu yang telah diucapkan oleh para caleg-caleg ini karena mereka punya kedekatan yang sangat bagus. Yang kedua, yang selanjutnya, memang saya sangat menyadari bagaimana beratnya teman-teman KPU dalam menyusun ini. Semestinya sebenarnya ya KPU pusat tidak mewajibkan teman-teman KPU untuk mengisi 3 opsi itu. Saya tidak tahu Pak Gunawan apakah memang KPU RI mewajibkan KPU untuk mengisi 3 opsi. Karena kalau sebenarnya mau pendeknya saja, mestinya jangan diwajibkan untuk mengisi 3 opsi. Kenapa kemudian 3 opsi? Itu membuat teman-teman KPU menjadi sangat sulit untuk menghitung secara pasti. Kenapa dari 7 prinsip yang ada 3 prinsip yang tidak bisa dihitung matematika. Ya. 4 prinsip bisa dihitung matematika. No? Pertama adalah kesetaraan nilai suara. One man, one vote, one pilih. Ya. Itu bisa dihitung. Tadi itu 29.000 satu suara itu sudah dihitung. Yang kedua adalah proporsionalitas. Itu bisa dihitung. Ya. Yang ketiga adalah, apalagi tadi itu, ketaatan terhadap sistem proporsional itu bisa dihitung. Tapi yang tidak bisa dihitung adalah ketika kita menata dapil berhitung terkait dengan kohesivitas. Ketika berbicara kohesivitas, maka kita akan berdebat sampai berbulan-bulan tidak akan selesai. Karena itu terkait dengan adat istiadat, terkait dengan budaya, terkait dengan tadi itu minoritas. Karena kalau itu terjadi yang jadi pertimbangan, maka Wajo dan ujung pandang harus bersatu. Kenapa? Kalau minoritas yang dihitung maka tempatnya orang-orang non-pri ada di ujung pandang dan Wajo. Nah, jadi itu kalau itu yang diperdebatkan. Ya. Itu misalnya terkait dengan proporsionalitas wilayah juga seperti itu. Ya. Sangkarang misalnya, Sangkarang. Saya berpikir kemungkinan yang kalau kemudian proporsionalitas wilayah yang dijadikan dasar, maka garis pantai Tamalate itu jauh lebih besar daripada garis pantai Tallo misalnya yang menjadi berbatasan. Ya. Nah ini yang memang yang bukan menjadi sesuatu hal yang mudah bagi teman-teman KPU ketika diperhadapkan pada masalah-masalah seperti itu. Jadi menurut saya prinsipnya adalah bagaimana agar dapil yang kemudian ditetapkan oleh KPU ini bisa berpihak kepada pemilih. Dan tadi itu yang saya sudah katakan bahwa pemilih bisa diuntungkan dengan lebih banyaknya dapil. Ya. Maka ketika kemudian ada opsi ketiga yang ditawarkan oleh KPU, menurut saya itulah opsi terbaik yang mungkin bisa dipilih ketika kemudian kita berbicara bagaimana pemilu ini bisa menjadi lebih adil bagi masyarakat pemilih. Itu saja sebagai pemantik Pak Aswad. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, makasih Pak Dr. Nurmal.